Ya, oke. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dari BPH HMSI. Jadi karena ada beberapa departemen, yakni IPR dan Kamsis itu belum kebagian English Day. Dan juga mungkin ada beberapa anggota dari departemen biro lain yang ingin review gitulah ya untuk English Day ini. Maka kami dari Aksi berinisiatif gitu untuk membuatkan video materi ini teman-teman ya. Oke, jadi kita itu ada 3 topik bahasan sih sebenarnya ya. Ada basic grammar rules, ada 12 types of sentences, dan 8 parts of speech. Jadi basic grammar rules. Jadi dalam bahasa Inggris itu kan pastinya banyak banget sih ya sebenarnya grammar rulesnya. Nggak cuma yang akan kita tampilkan doang, tapi untuk sekarang menurut kami ini sudah bisa menjadi pengantar lah untuk grammar rules. Tapi untuk lebih advance-nya kami himbau teman-teman untuk mengeksplor sendiri secara pribadi karena memang sangat banyak dan itu harus diadakan. Kalau memang diadakan pelatihan tuh harus secara rutin dan berulang kali. Jadi bahasa Inggris itu kan dia tuh bisa dibilang bahasa romantik ya, bahasa yang ada sumber tuh dari bahasa Latin. Nah, kebetulan bahasa Indonesia juga yang sering kita pakai itu juga memiliki akarnya dari romantik juga. Karena kita banyak menggunakan bahasa dari Belanda dan bahasa barat lainnya. Jadi bisa dibilang building blocks atau pembangun dari sebuah kalimat tuh sama aja sih. Ada subjek, predikat, objek, subjek, verb, dan objek. Jadi misalkan di sini kan ada I like to drink coffee. Jadi I-nya itu subjek. Jadi subjek itu kan seorang gitu ya, aktor gitu, melakukan kegiatan. Lalu predikat atau verb itu ada drink tentunya ya, kegiatan yang dilakukan sebuah aktor. Lalu terakhir tuh objek. Objek itu semua hal yang dipengaruhi oleh kegiatan dari subjek tadi. Misalkan I like to drink coffee, gitu, teman-teman ya. Lalu sebenarnya ada lagi tambahannya di luar tiga ini, yaitu kata keterangan kalau di kita. Kalau di bahasa Inggris tuh dinamakan adverb, teman-teman sih. Atau bisa juga supporting details gitu sih. Oke. Jadi dalam sebuah bahasa tuh ada dua sosok bisa dibilang ada yang paling dasar itu sebuah klausa sih teman-teman ya. Itu menjadi benar-benar eh, penanda sebuah kalimat itu sudah bisa dibilang kalimat atau belum. Contohnya apa? Jadi ada dua jenis ya teman-teman ya. Ada independent clause dan dependent clause. Independent itu dia artinya kalimat tunggal yang dapat berdiri sendiri. Formulanya itu subject, verb, object. Itu dia subject, predikat, object. Contohnya itu kayak I like to drink coffee. Kenapa itu bisa dibilang independent clause? Karena secara arti atau secara makna dari kalimat itu sudah ada. I like to drink coffee. Saya suka minum kopi gitu. Sama halnya dengan yang bawah. Rico went to the market yesterday. Rico pergi ke pasar kemarin. Oke, beda halnya dengan dependent clause. Dependent clause itu kalau di kita sering dibilang anak kalimat. Dia itu secara formula itu conjunction ditambah klausa independent. Jadi contohnya because she likes coffee. Kenapa itu nggak bisa berdiri sendiri? Karena kalau secara diartikan itu kan karena dia suka kopi. Maknanya belum tersampaikan. Emang kenapa kalau dia suka kopi? Oke, bawahnya juga kan. Although Rico went to the market. Walaupun Rico pergi ke pasar, meskipun Rico pergi ke pasar, dan itu maknanya belum lengkap ya teman-teman ya. Jadi belum kita bisa bilang sebagai sebuah independent clause. Untuk melengkapi dependent clause ini, mungkin yang pertama bisa kita bilang because he likes coffee, he goes to the cafe every day.
karena dia suka minum kopi nih. Dia jadi sering pergi ke cafe tiap hari. Kalau yang bawah misalkan, although Rico went to the market, he didn't see Giva gitu. Walaupun Rico kemarin ke pasar, dia nggak ngelihat si Giva gitu. Itu sih teman-teman contohnya ya. Balik lagi ke kalimat kompleks aja sih teman-teman sebenarnya kalau di bahasa Indonesia. Lalu ada punctuation. Punctuation ini ada banyak, sebenarnya banyak banget. Tapi bisa kita cover 3 dulu aja. Itu ya bisa dibilang lumayan sering dipakai sih teman-teman ya. Ada titik, koma, dan titik koma. Titik itu digunakan ketika memakai kalimat dan menyatakan singkatan. I like to drink coffee, titik. I love to go there every Saturday, titik. Itu teman-teman sih contohnya. Dia itu juga dipakai untuk menyatakan singkatan sih. January kita bisa singkat Jan. EG ini untuk memberikan contoh di dalam sebuah kalimat. Sebenarnya bukan cuma EG aja, ada juga IE atau FE itu untuk memberikan contoh. Kenapa EG? Karena example gratia dari bahasa Latin sih teman-teman. Untuk memberikan contoh. Kalau IE itu in example. Kalau FE itu for example. Jadi gitu sih. Jadi E.G titik. Itu untuk example gratia. Lalu bisa juga dipakai untuk singkatan honorifics. Honorifics dalam bahasa Inggris itu sebenarnya hanya ada 3. Mr., Mrs., dan Miss. Bedanya apa? Mr. dan Mrs. itu hanya dipakai untuk orang yang sudah menikah. Mr. untuk suami, Mrs. untuk istri. Dan secara tradisi orang barat, kita gunakan nama belakang dari suami. Misalkan pasangan suami istri. Suaminya namanya Edgar Hopkins, istrinya namanya Jane Mary. Nanti si suami akan dibilang, oh Mr. Hopkins. Kalau istrinya akan dipanggil Mrs. Hopkins. Sementara untuk Miss itu dipakai untuk wanita yang belum menikah. Bebas aja sih mungkin Miss Ayu gitu, Miss Bunga gitu, bebas. Tapi yang pasti dia belum menikah. Nah, untuk seperti kayak ma'am, miss gitu, itu panggilan sih teman-teman ya. Jadi dan itu secara aturan itu tidak harus memakai nama. Jadi itu contoh kasusnya adalah seperti good morning ma'am, udah tidak perlu pakai good morning ma'am Yvonne gitu misalkan, atau good morning Miss Yvonne, hanya cukup good morning Miss, hello Miss, what's up Miss, how are you doing ma'am, kayak gitu di situ teman-teman ya. Itu untuk titik. Untuk koma itu bisa dibilang juga sebuah hal yang sering kita pakai juga sih di bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris. Tentunya koma itu digunakan untuk memisahkan objek dalam daftar, menggabungkan klausa dengan konjungsi, lalu melanjutkan adverbial phrase. Adverbial phrase itu apa? Itu adalah frasa keterangan. Itu nanti kita bahas. Jadi pertama kita bahas dulu aja koma untuk memisahkan objek dalam daftar. Jadi tentunya teman-teman ya, kayak I like to drink coffee, tea and orange juice. Itu aku yakin juga teman-teman sudah sering pakai sih dalam bahasa sehari-hari. Dan mungkin teman-teman juga terkadang bingung sih, ini sebelum n itu pakai titik, pakai koma atau tidak. Jadi secara aturan itu opsional. Kalau pakai koma ini dibilangnya serial koma. Dan kasusnya untuk dipakai itu sebenarnya dianjurkan hanya untuk tulisan akademik seperti skripsi, tesis, disertasi gitu. Mengapa? Untuk memperjelas pemisahan supaya pembacanya lebih bisa membedakan aja sih teman-teman. Tapi kalau misalkan selain itu tidak ada masalah apabila tidak memakai. Next, menggabungkan klausa dengan konjungsi. Contohnya apa? She cried,
because he left. Dia nangis, karena dia pergi. Itu sih teman-teman ya. Misalkan juga they cried atau they left, therefore he slept gitu. Misalkan mereka pergi makanya dia tidur gitu teman-teman. Lalu adverbial phrase. Adverbial phrase ini frasa keterangan. Contohnya apa? Before he arrives, we must hide. Sebelum dia sampai, kita sembunyi dulu nih. Until he arrives, after he arrives, gitu-gitu sih teman-teman ya. Jadi ya keterangan sebelum klausa sih teman-teman, seperti yang tadi dibilang di bagian dependent bagian building blocks. Oke, itu untuk koma. Lalu titik koma. Titik koma ini bisa dibilang orang itu cukup kelibet sih teman-teman ya. Dan aku juga kadang-kadang kelibet sih untuk pemakaiannya, tapi secara teori dia itu untuk menggabungkan klausa independen, lalu menggabungkan objek dalam sebuah daftar serial. Bedanya apa dengan daftar? Daftar serial itu yang dimana objeknya itu sudah memiliki konjungsi atau bisa dibilang panjang. Oke, kita lihat dulu dari use case yang pertama yang menggabungkan klausa independen. I like to drink coffee, titik koma, she likes to drink tea. Jadi di sini titik koma itu bisa dibilang menggantikan dari konjungsi. Kan bisa aja kita juga pakai kan, I like to drink coffee and she likes to drink tea gitu. Atau misalkan I like to drink coffee but she likes to drink tea. Tapi untuk case ini bisa kok kita pakai titik koma aja untuk menggantikan si N atau but ini. Lalu yang daftar serial itu seperti contohnya, I went to Los Angeles, California, titik koma, Las Vegas, Nevada, titik koma, and New York City, New York. Jadi kalau misalkan kita pakai koma aja, nanti orang bingung dong. Loh, jadi kamu pergi ke Los Angeles, California, Las Vegas, Nevada, and New York, New York. Orang bingung dong. Loh, maksudnya apa tuh? Kan kamu kan Los Angeles kan udah di California. Kenapa disebutin lagi gitu? Oke, contoh use case-nya aja. Ada lagi misalkan contohnya kayak kita bikin deh, I like to drink coffee with milk and with cream gitu, titik koma, tea with bubble and cream cheese gitu, titik koma, and milk with brown sugar and creme brulee gitu misalkan. Itu lebih baik kita pakai titik koma ya teman-teman ya, daripada koma, karena secara objek dia itu bisa dibilang objek yang kompleks itu teman-teman ya. Dibandingkan dengan kayak coffee, tea, and orange juice ini kan noun singular gitu. Kalau tadi kan sudah kompleks noun gitu, itu udah masuknya ke frasa sih teman-teman. Oke. Next, jadi tadi itu untuk basic grammar rules ya teman-teman, itu masih banyak banget. Punctuation aja tuh ada sekitar 10 gitu. Untuk itu terus juga ada sentence building, types of sentence, cara menggunakan konjungsi yang benar, konjungsi antar paragraf, antar kalimat tuh masih banyak banget. Tapi itu untuk training next English Day aja, kalau misalkan kita ada waktunya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke types of tenses. Jadi tenses itu kan jenis kalimat sih teman-teman ya, dalam bahasa Inggris. Ada 12, dan itu sebenarnya ada 16 narasi, ada 4 lagi itu past future, tapi itu bisa dibilang cukup advance dan jarang digunakan kan. Tetap makanya kita pakai 12 ini aja dulu untuk dibahas itu, karena ini sering dipakai sama orang-orang sih. Ya kan, simple past, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous.
Lalu ada simple present, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Simple future, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Oke. Simple past. Simple past itu digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lalu singular. Maksudnya apa? Oke, kita lihat aja dari example dulu. I ate yesterday. Aku kemarin makan. Kenapa dibilang singular? Karena dia tidak melibatkan kejadian lain. Dan secara aturan simple past itu tidak bisa menggunakan kejadian lain. Nggak ada case-nya itu I ate yesterday while you arrive. Itu nggak ada. Teman-teman ya. Kalau mau seperti itu harus menggunakan minimal past continuous atau bisa juga menggunakan past perfect dan past perfect continuous. Oke, lalu untuk past ini biasanya menggunakan adverb waktu. Yesterday, last month, last year, last week, yesterday, 2 days ago, 3 days ago. Sih teman-teman ya. Supaya apa? Supaya lebih jelas aja sih ke penerima informasinya. Kalau sudah kita bilang, oh aku udah makan, dia bingung, makannya kapan? Gitu. Oke, itu untuk simple past. Untuk past continuous, ini dipakai untuk menceritakan kejadian di masa lalu yang berlanjut, atau bisa juga dibilang kejadian di masa lalu yang terjadi ketika ada kejadian lain juga terjadi. Formulanya subject was atau were, verb ing atau gerund plus object. I was sleeping yesterday when you came home. Aku kemarin lagi tidur ketika kamu pulang. Oke. Kenapa nggak bisa I slept yesterday when you came home? Karena dia itu artinya kejadian yang terjadi di masa lalu, tapi tidak sedang terjadi ketika kejadian lain sedang berlangsung juga. Dan itu secara aturan nggak bisa teman-teman ya. Jadi hanya past continuous untuk menggunakan seperti ini. Ada juga misalkan contohnya, they were studying yesterday when we called them. Mereka kemarin lagi belajar ketika kami telepon gitu. Oke, itu sih teman-teman untuk past continuous. Untuk past perfect ini kejadian di masa lalu yang sudah selesai ketika ada kejadian lain yang berlanjut gitu, yang berlangsung gitu. Ataupun juga bisa aja sih kejadian singular aja juga bisa. Oke, jadi misalkan apa? I had eaten yesterday when you came home. Kemarin aku udah makan pas kamu pulang. Dan case-nya ini juga bisa dipakai seperti tadi singular. I had eaten. Oh, aku udah makan. Dan ini tentunya seperti tadi ya juga memakai adverb waktu ya teman-teman ya. Oh, I had eaten 2 minutes ago. Oh, aku udah makan 2 menit lalu. Atau aku udah makan sejam lalu. I had eaten an hour ago gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu sih teman-teman ya. Lalu untuk kejadian keduanya ini kita pakai juga bisa dibilang simple past-nya. Oke. Jadi tadi subject plus had plus verb 3 atau past participle plus object. Lalu terakhir itu ada past perfect continuous. Itu kejadian di masa lalu yang masih berlanjut ketika kejadian itu terjadi. Subject had been plus verb ing gerund plus object. I had been sleeping since 5 p.m. when you came home. Oh, aku udah tidur nih dari jam 5 sore pas kamu nyampe. Bisa juga I had been sleeping for an hour when you came home. I had been studying
I had been eating when you told him gitu sih teman-teman ya. Yang tadi misalkan contohnya tuh untuk I had been eating for 10 minutes when you told him I was there. Aku itu lagi udah makan 10 menit pas kamu bilang ke dia bahwa aku di sana. Teman-teman ya. Oke, itu untuk past. Jadi intinya untuk jadi di masa lalu sih teman-teman ya. Oke, next kita ke simple present. Simple present itu dipakai untuk menceritakan kejadian di masa kini. Dan ini use case-nya itu lebih ke menyatakan fakta. Menyatakan hal yang repetitif. Menyatakan habit gitu sebenarnya. Contohnya apa? I eat bread every Tuesday. Aku makan roti setiap hari Selasa. Kalau yang tadi untuk fakta, sky is blue, grass is green. Summer is hot, winter is cold. Langit biru kan, rumput itu hijau. Musim panas itu panas, musim dingin ya dingin. Untuk repetitif itu I eat bread every Tuesday. Aku makan roti setiap hari Selasa. Atau bisa juga aku tiap hari Rabu matkul APSI. I have APSI every Wednesday. I study APSI every Wednesday. Bisa juga misalkan kayak setiap malam gue ke kosan si X nih. I go to her penthouse every night gitu. Contohnya teman-teman ya. Oke, next present continuous. Dipakai untuk menceritakan kejadian di masa kini yang berlanjut. Contohnya apa? I am currently eating at WDP. Itu secara konteks jadi ada orang yang manggil atau nelpon gitu. Lu di mana? Gue lagi makan di WDP. Jadi kalau dia nanti responnya, lu di mana? Gue lagi makan di WDP. I am currently eating at WDP gitu teman-teman ya. I am going to your house. I am coming to you. I am currently studying. Sih teman-teman ya. Untuk formulanya sih subject plus M atau R plus gerund plus object. Dan timeline-nya ya seperti biasa ya. Kejadian itu lagi berlangsung ketika kejadian lain. Lalu pada present perfect dipakai untuk menceritakan kejadian di masa kini yang udah selesai. I have gone to Los Angeles. I have studied. I have eaten. I have seen the movie yesterday. Jadi untuk present perfect ini bisa dibilang sebuah kejadian yang udah kita lalui sih teman-teman ya. Mungkin teman-teman tanya, terus bedanya sama pakai past perfect apa dong? Past perfect ini use case-nya itu lebih ke menceritakan di masa lalu ketika kejadian lain. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi di masa sekarang, tapi udah pernah menyelesaikan sebuah kegiatan di masa lalu, itu teman-teman bisa pakai ini aja, present perfect. Lu udah pernah ke Pengalengan belum? Udah, gue udah pernah ke Pengalengan minggu lalu. I have gone to Pengalengan last week gitu teman-teman sih. Atau misalkan lu udah nonton belum film ini? Udah. I have seen that movie. I have watched that movie. Jadi teman-teman ya. Itu untuk contoh dan example dari penggunaan present perfect aja sih. Dan dia ini untuk penggunaan adverb waktunya tuh bebas. Biasanya sih orang juga
masih tahu sih ya kapannya, cuman kalau untuk perlu apa enggaknya eh, dibebaskan kepada penulis saja sih. Kayak itu untuk present perfect. Lalu ada present perfect continuous. Itu kejadian di masa kini yang masih berlanjut dari masa lalu ketika kejadian yang terjadi. Oke, kita langsung formulanya. Subject plus have been plus gerund plus object. I have been studying English for an hour when you called. Gue udah belajar bahasa Inggris selama sejam nih pas lu nelpon. Bisa juga I have been going to college for 3 years. Gue udah kuliah nih selama 3 tahun. Bisa juga I have been learning English for a week. Gue udah belajar bahasa Inggris selama seminggu gitu. Itu sih teman-teman ya. Oke, next aja itu untuk present. Jadi bisa dibilang untuk kejadian di masa kini sih teman-teman ya. Ya untuk time frame-nya sih ya masa kini aja sih teman-teman ya. Jadi misalkan untuk present continuous itu selagi ada orang lain nanya kita, kalau present perfect itu bebas dari masa lalunya, dari kapan, yang pasti ketika sekarang kejadian itu sebuah sudah terlampaui gitu. Beda itu untuk yang perfect, tapi untuk continuous itu masih berlangsung ya. Oke, simple feature diceritakan kejadian di masa depan, bisa dipakai untuk plans, schedule, event gitu. Oh, I will eat tomorrow, gue besok makan. I will go to his house on Tuesday, gue akan pergi ke rumah dia hari Selasa. Gitu sih teman-teman ya. Jadi ya bisa dibilang nih juga cukup sering dipakai sih, khususnya untuk teman-teman yang punya banyak plans itu kan, punya banyak acara gitu. Itu teman-teman bakal sering pakai simple feature. Dan untuk formula itu ada subject, will, present participle, dan object. Tuh untuk formulanya. Untuk formula feature continuous itu ada subject, will be, gerund plus object. Itu dipakai untuk kejadian di masa depan akan berlanjut ketika ada kejadian lain. I will be eating tomorrow. I will be studying English in an hour. I will be going to his house next Tuesday gitu. Terus juga dipakai ya teman-teman ya. Jadi ini untuk memberitahu ke orang sih sebenarnya, ketika nanti kalau kenapa kalau ada kejadian apa itu gue lagi gini gitu. Oh, I will be eating tomorrow. Oh, jadi bisa konteksnya tuh kayak misalkan, oh lo besok menelpon gue, kayaknya gue besok bakal lagi makan. Itu untuk feature continuous. Untuk feature perfect itu dipakai kejadian di masa depan yang akan selesai. I will have gone to New York by next month. Gue akan udah sampai di New York bulan depan. Subject, will have, verb 3 plus object. I will have studied English for 2 weeks tomorrow. Oh, besok itu gue bakal udah belajar bahasa Inggris selama 2 minggu. Gitu sih teman-teman ya untuk feature perfect dan usage-nya. Untuk feature perfect continuous itu dipakai untuk menceritakan kejadian di masa depan yang akan masih berlanjut ketika kejadian lain terjadi. Subject, will have been, gerund plus object. I will have been studying English for 3 weeks. When she
gave me when she gives the exam tomorrow. Oh, gue udah belajar bahasa Inggris gue akan sudah belajar bahasa Inggris selama 3 minggu pas besok ujian gitu. Atau misalkan juga, I will have been going to campus when you call me. Gue akan lagi OTW ke kampus pas lu nelpon. Sih teman-teman, untuk use case dan formula dan logika dari future of continuous. Jadi future itu ya sesuai namanya sih ya, masa depan, planning, schedule gitu sih teman-teman. Dan untuk lebih supaya teman-teman lebih mantep makainya itu ya harus praktis sih teman-teman. Harus teman-teman sering coba aja, nulis aja gitu kalimat-kalimat gitu, coba aja belajar sedikit logikanya, lalu teman-teman coba aplikasiin. Ya misalkan coba aja texting sama ChatGPT gitu, atau Bing AI atau apa AI gitu, teman-teman coba aja mulai pakai bahasa Inggris. Itu bisa dibilang ya tempat buat latihan bahasa Inggris lah, buat dapat praktikalnya. Dibandingkan teman-teman tuh coba ngechat teman dari teman-teman itu ya sekiranya juga nggak pasti paham banget juga bahasa Inggris. Oke, itu untuk tenses. Lalu next itu ada 8 parts of speech. 8 parts of speech itu apa ya? bagian dari penggunaan bahasa sih teman-teman ya. Jadi ada 8, ada noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, dan article. Kata benda, kata ganti orang, kata kerja, kata keterangan, kata sifat, kata ganti lokasi, kata konjungsi, dan kata artikel. Pronoun, noun, kata benda. Itu dibagi lagi beberapa kategori. Ada singular, ada plural, ada solid noun, ada group noun, ada abstract noun, dan ini contoh untuk group noun lagi sih teman-teman. Food, singular, makanan satu aja. Hammers, plural, banyak palu. Ferrari, Aqua, Sprite, Coca-Cola. Itu contoh-contoh dari kata terdefinisi lah bisa dibilang teman-teman ya. Kata-kata memang yang unik dan memiliki makna tersendiri di luar dari kata dasar kata tersebut. Misalkan Ferrari itu kan sebenarnya kata dasarnya kan ya mobil sih sebenarnya sih teman-teman ya. Cuman kan orang-orang Ferrari nih merek mobil nih. People, orang banyak, itu kata kelompok. Sama halnya dengan department atau bureau. Itu kan biasanya gak bisa dipakai untuk hanya ngemanggil satu orang doang kan. Pasti kan kalau kita panggil departemen misalkan kamsis itu gak bisa cuma kita refer ke dapil doang. Itu pasti semuanya termasuk dalam departemen kamsis. Love, abstrak, kata yang gak bisa diindrain. Beda kayak food itu kan bisa kita lihat, bisa kita cium, bisa kita makan, bisa kita cicipi gitu, bisa kita genggam gitu. Beda hal dengan love itu kan ya namanya cinta lah. Secara cinta itu kan ya sifat lah teman-teman ya, kata yang maksudnya gak ada yang bisa kita lihat gitu, gak bisa kita genggam, gak bisa kita cicipi gitu. Itu ya feeling aja sih teman-teman ya. Cuman kalau misalkan memang teman-teman bisa ngebuktiin kalau ini cinta ya bisa mungkin nanti kita ubah itu ke konkret. Kayak itu untuk noun ya. Untuk pronoun itu kata ganti orang. I, you, they, we, she, he, it. Itu untuk pengganti orang.
atau pengganti subjek sih bisa dipakainya. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, itu. Dan pronoun ini ada lagi banyak sebenarnya turunannya, misalkan kayak your, yours, mine, their, theirs, our, ours, her, hers, his, dan its. Misalkan kayak bedanya your sama yours itu lebih ke konotasi kepemilikan. Is this your bag? Ini tas lo bukan? Beda konteksnya dengan this bag is yours. Oh, ini tas lo. Situ teman-teman ya. Jadi this is your bag dan this bag is yours itu beda konotasi tingkat kepemilikan sih, bisa dibilang lebih yakin kalau yours ini, oh ini punya lo. Is this bag yours gitu. Ada lagi juga misalkan whom, whose, itu bedanya dipakai untuk kalau home itu ketika kita nge-refer ke objek. Contohnya apa? The man who I saw at the train yesterday. The man whom I saw at the train yesterday was my father. Oh, pria yang kemarin gue lihat di kereta tuh bapak gue. Kenapa nggak bisa pakai who? Karena secara gramatikal the man who was at the train, orang yang ada di kereta itu adalah objek, bukan subjek. Makanya harus kita pakai whom. Beda hal dengan the man who I saw. My father who was the man who I saw yesterday. Si teman-teman ya. Beda dari secara gramatikal aja. Lalu next verb. Verb itu kata kerja. Ada eat, drink, am, are, is. Jadi semua to be itu juga masuk verb. Ate, eaten, drank, drunk. Verb 1, verb 2, verb 3. Jadi untuk eat sama drink itu kan kata dasarnya bisa dibilang present participle. Ate itu simple past participle, eaten itu past participle. 1, verb 2, verb 3. Dan secara tipe verb itu ya dipakainya untuk lebih ke konteks waktu aja sih teman-teman. Misalkan verb 1 itu kan untuk masa kini dan masa depan, verb 2 untuk masa lampau, verb 3 juga untuk masa lampau. Tapi lebih perfect gitu lah. Ya, itu lebih sering dipakai hanya untuk perfect tense. Eat, drink, laugh, cut, climb, read. Itu kata dasarnya. Lalu verb 2-nya itu ada eat, drank, laugh, cut, climb, and read. Jadi untuk pola V1, V2, V3 itu kurang lebih ada 3 pola sih teman-teman ya. Kalau nggak dia sama semua, kayak cut, 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 atau put, 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 bisa juga dia itu verb 1 dan verb 2 nya berbeda, tapi verb 3 nya sama verb 2. Climb, 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 landed, misalkan juga bisa kayak stop gitu sih teman-teman. Itu untuk yang pola kedua. Pola ketiga itu dia beda semua. Itu bisa dibilang irregular verb, kayak eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, swim, swam, swam, go, went, gone, fly, flew, flown, break, broke, broken. Itu sih teman-teman ya. Itu untuk pola ketiga.
Lalu terkadang juga dia bisa dibilang homoglyph, pun tulisan sama, pengucapan beda. Kayak read, red. Secara penulisan kan sama ya, READ, tapi secara pembacaan tuh harus beda. Read itu untuk verb 1, verb 2, verb 3-nya baru red. Itu teman-teman harus ingat ya. Dan untuk pengapalannya sih bisa dibilang ya harus ngapalin, sering-sering lihat kamus sih kalau mau hafal banget ya. Dan ya kalaupun memang kadang-kadang teman-teman kurang yakin dia nih apa verb 2, verb 3-nya, nggak apa-apa, nggak ada masalah, buka aja Google gitu atau kamus gitu, daripada kita kelihatannya kayak orang nggak tahu banget gitu. Next, adverb kata keterangan. Quickly, always, honestly, every day, early, tomorrow, 2 hours to go. Faster, better, cheaper, more expensive, most expensive, best, gitu teman-teman ya. Itu ya keterangan lah. Kan quickly kan artinya kan cepat, always, setiap kali, honestly, sejujurnya, everyday, setiap hari, dan early itu duluan. Apa ya early itu apa bahasa Indonesia ya, tiba duluan lah, itu sih teman-teman. Itu untuk keterangan. Jadi kan ada juga kayak everyday itu keterangan waktu, ada juga keterangan sifat, honestly, quickly, beautifully, cheaply, sih itu teman-teman. Oke, lalu next ada adjective. Ada kata sifat. Itu handsome, rich, cool, angry, blonde, tall, fat. Ini biasanya dipakai untuk ngejelasin satu benda, satu orang. Oh, meja itu mahal. Oh, meja coklat tua itu mahal. That old brown expensive table gitu. Meja tua, meja coklat tua mahal itu. Atau orang itu berambut pirang, tinggi, warna kulit putih, bermata hijau gitu. That blonde, pale skin, tall, green-eyed man gitu. Dan teman-teman tuh juga ada order of magnitude sih, ada urutannya untuk adjektif, untuk referralnya. Itu teman-teman bisa explore sendiri sih. Jadi kan ada handsome, ganteng, rich, kaya, cool, keren atau dingin, angry, marah, blonde, pirang, tall, tinggi, fat, gendut gitu. Preposition, kata lokasi, above, under, between, in front of, behind, inside, outside, in, on, at. Tuh ya teman-teman ya. Jadi kan above itu kan di atas, under di bawah, between di antara, in front of di depan, behind di belakang. Lalu juga tadi in, on, at. In itu di dalam, on itu bisa itu lebih ke di atas sih. Kalau ada tuh untuk lebih ke lokasi. Contohnya apa? In, oh, I'm currently in trouble. Bisa itu. Atau misalkan juga I'm in a lot of stress. I'm under a lot of stress. I'm in love. Oke, itu teman-teman ya. Jadi bisa dibilang untuk ya situasi atau juga untuk nge-refer ke benar-benar lokasi. Misalkan, oh, the pencil is in my bag. Pensilnya ada di tas gua. Situ teman-teman ya. Kalau on itu lebih ke
di atas, misalkan kayak HP lo tuh ada di atas meja, your phone is on the table. Atau juga untuk kayak tadi waktu atau hari. I will be going to your house on Friday. Gue akan ke rumah lu hari Jumat. Okay. Lalu at itu lebih ke tempat sih teman-teman. I'm currently at a cafe. I'm currently at school. Atau juga jam. I am going to go there at 5 p.m. Gue akan ke tempat itu jam 5 sore. Sih teman-teman ya, untuk preposition. Ya kalau teman-teman terkadang kurang yakin cara pakai yang benar yang in on at-nya yang mana, iya harus banyak latihan sih teman-teman. Tapi kalau memang sekedar pengen mastiin aja ya buka aja Google kok, tinggal dicari aja untuk penggunaan ini in atau at itu lebih benar mana, itu nanti langsung keluar. Oke, conjunction, konjungsi itu yang sering kita pakai juga. And, because, since, when, or while, either, neither, nor, dan, karena, sejak, ketika, atau, dan ketika juga. Tadi juga ada either, antara, atau neither nor, tidak antara. Jadi ya konjungsi lah ya, sering kita pakai juga untuk menggabungkan frasa, menggabungkan klausa gitu dan keterangan. Because yang kayak tadi misalkan, because I cried, they laughed at me, karena gue nangis mereka ngetawain gue. Atau I was sleeping while you were eating, pas lo makan gue lagi tidur. Itu teman-teman ya, untuk konjungsi. Terakhir itu ada artikel. Ini untuk menjelaskan kata sih teman-teman ya. Misalnya ini dalam artian antara katanya ini tidak diketahui oleh penerima atau pembicara dan penerima, atau katanya sudah diketahui oleh dua-duanya pihak. Indefinitif atau definitif. Jadi misalkan untuk kata yang dimulai dengan huruf mati di pelafalannya itu menggunakan a table, a university, a student, a department. Tapi kan ini kata yang dimulai dengan huruf hidup untuk university. Ya, tapi secara pelafalan tuh dimulai dari y. A university, u, teman-teman ya. Beda cerita dengan hour, an hour, hour. Kayak kita pakai an event, an hour, an operation, an annihilation. Jadi untuk ya kata yang dihafal mulai dari huruf hidup. Lalu terakhir tuh the, itu ya kata yang udah jelas lah. Maksudnya apa? The book, the watch, the man, the car, the campus. Tuh, jadi ini untuk kata yang teman-teman udah yakin pembicara dan penerimanya itu sama-sama tahu. Contohnya apa? Misalkan the man is riding a car. Oh, orang itu lagi naik mobil. Beda konteks dengan a man is riding the car. Seseorang lagi pakai mobil itu. Gitu sebenarnya. Dengan menggunakan artikel berbeda itu sudah membedakan konteks dari kalimat teman-teman. Dan untuk A dan N ini ya hafalan juga sih teman-teman ya. Jadi harus sering-sering pakai aja sih supaya hafal dan fasih aja gitu. Oke. Itu sih kurang lebihnya untuk English Day video ini, listening dan
speaking dan writing dan reading. Kalau masih banyak materi yang belum ke cover, mohon maaf banget kami, tapi ini tuh sudah apa ya, cukup mengawali lah untuk introduction ke bahasa Inggris. Teman-teman pastinya kalau memang merasa penting, lebih baik explore lebih dalam aja. Banyak banget resource-nya. Duolingo itu bisa dipakai, uh, Memrise itu juga bisa dipakai untuk aplikasi. Untuk di video YouTube juga banyak banget, cari aja teman-teman. Terus juga banyak kayak akun-akun Instagram gitu, English for beginners gitu-gitu, banyak banget. Dan ya, kalau misalkan memang teman-teman juga kadang nggak paham nih maksud dari kalimatnya, bisa kok di look up aja di Google aja, atau masukin ChatGPT gitu, terus bisa jelasin kok. Supaya ya, teman-teman juga jangan ngawang banget gitu, jangan sekedar plek ketiplek ngeliat tapi nggak memahami gitu. Gitu teman-teman ya, itu untuk reading dan writing. uh, Juga kami himbau bagi teman-teman untuk segera melakukan praktis Duolingo English Test supaya kami dapat uh, memiliki data gauging gitu, teman-teman skill bahasa Inggrisnya seberapa sih gitu teman-teman. Oke, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf, sampai jumpa di selanjutnya.